Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ngeteh Anget, ngobrol enteng humoris antar generasi terjalin. Salam penikmat Ngeteh Anget. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa lagi, masih tetap bersama di podcast Ngeteh Anget. Dan sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, hari ini spesial di bulan Ramadan, podcast Ngeteh Anget hadir dengan menggali hikmah di bulan Ramadan bersama podcast Ngeteh Anget. Dan hari ini juga pula kami hadirkan narasumber yang sangat luar biasa yang setelah hadir di samping saya dengan senyuman termanisnya. Ini dia Ibu atau Ustadzah Jenisa SPD IMPD. Assalamualaikum Bu Ustadzah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Al-Ustadz juga. Alhamdulillah. Sehat nggih Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Kesibukan yang luar biasa di SMA. Ibu masih di SMA Muhammadiyah Purbalingga? Betul, masih di SMA Muhammadiyah 1 Purbalingga. Alhamdulillah, dan beberapa aktivitas keagamaan yang lainnya ya disibukkan. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya luar biasa bersama di sini di podcast Ngeteh Anget. Podcast Ngeteh Anget. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Dan pemirsa Ngeteh Anget, ini luar biasa, kita sudah menantikan pastinya untuk menjelang berbuka puasa. Sudah dinantikan yang dari kemarin. Ini dia Ibu Jenisa SPDI MPD. Dipersilahkan Ibu. Barakallah Al-Ustadz Adi. Amin. Atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Ngeteh Anget rahimakumullah. Amin. Alhamdulillah, skenario Allah luar biasa, bersyukur atas karunia-Nya, atas rahmat dan hidayahnya, sehingga sore hari ini sore yang spesial. Betul sekali. Dalam acara podcast Teh Anget dipertemukan dengan luar biasa. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan oleh Allah, umur kita masih ada. Alhamdulillah. Dan masih ada kesempatan untuk beramal soleh, dan juga salah satunya adalah bertaubat kepada Allah. Amin, amin. Apalagi di bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh maghfirah. Semoga hadirnya kita di dunia ini menuju ke rahmat Allah. Amin, amin. Kita menjadi manusia yang berkualitas, menjadi manusia yang barokah. Amin ya Allah. Tidak lupa pula sholawat dan salam tetap terlimpah curahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah, dan semoga kita termasuk orang-orang yang di dalamnya, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang bisa mendapatkan pertolongan dengan landasan kita, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin podcast Teh Anget rahimakumullah. Betul ya? Amin, betul. Iya. Pada kesempatan kali ini dalam rangka watawasobil haq watawasobil sober, bukan menggurui, tapi kita sebagai manusia mengingatkan, apalagi ini di bulan Ramadan, tentunya sudah hadir di tengah-tengah kita ya, dan bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan kesuburan, bulan yang penuh dengan kebaikan, di mana kita harus memperbanyak ya. Salah satunya pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah
ya dalam rangka sesuai dengan surat Al-Asr ya. Watawasobil haq watawasobil sabr. Ramadan momen memperkuat keimanan dan membangun kemajuan. Insyaallah materi yang bagus ya. Namun mohon maaf karena manusia tidak sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin pemirsa teh anget rahimakumullah. Ya. Terkait dengan Ramadan ya, momen memperkuat keimanan, yang namanya manusia itu adalah fitrah ya, kadang naik kadang turun seperti itu. Dan Ramadan ini adalah momen yang tepat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu salah satunya ada beberapa tips untuk kita semuanya ya, terkait kita sebagai insan, bagaimana untuk memperkuat keimanan kita ya, apalagi ini bulan Ramadan yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Ini yang pertama adalah kita harus mengetahui ilmunya dalam beribadah. Salah satunya adalah ibadah puasa di bulan Ramadan yang kita laksanakan sebulan penuh, Ustadz Adi ya. Ya, tentunya kita sudah hafal nih ya terkait dengan surat Al-Baqarah ayat 183. Oh keren Mas Adi nih ya, sambil mengingatkan begitu ya. Iya. Mohon izin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya tentunya sudah hafal semuanya ya, karena setiap tahun kita melaksanakan ya ibadah puasa ya. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Dan surat ini memerintahkan kepada kita untuk berpuasa, yaitu berpuasa dengan ilmu ya. Ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan harus berlandaskan dengan ilmu. Iya, begitu. Nah, apa itu tadi memperkuatnya? Yaitu dengan ilmu ini bisa akan menjadikan nutrisi, ya. Bagaimana melakukan Ramadan puasa, ya, puasa dengan tentunya dengan niat, ya, mengharap ridho Allah dan tentunya dengan ihtisab. Ini yang harus diketahui kita semuanya. Mana yang diwajibkan, mana yang disunahkan dan mana yang diharamkan ya, mubah dan sebagainya ya. Terus hal-hal yang membatalkan puasa itu harus kita kuasai ya, agar apa? Nutrisi iman kita ini menjadi kokoh, menjadi kuat, dan kita punya prinsip ya. Tidak menjadikan perdebatan ya, tidak menjadikan perdebatan, tapi sebuah ukhuwah yang kondusif ya. Apalagi ini di tahun 2023 ya, insya Allah Ramadan itu jatuhnya di tanggal 23 Maret ya, 23 Maret yang tentunya kemarin ya sudah kita lalui ya. Namun kita dengan keimanan ya, prinsip ya, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan keberkahan kepada orang-orang yang beriman. Salah satunya dengan ilmu. Betul. Amin. Ya Mas Adi ya. Betul. Iya. Oke, yang selanjutnya yaitu terkait dengan puasa juga harus diiringi dengan ibadah-ibadah yang lain ya. Tidak hanya dengan puasanya saja, namun sama dengan orang ibaratnya kalau bangun tidur itu kan mandi ya, mandi dengan, nah ini mandi terus dikenakan dengan yang lain. Iya kan? Iya, masa habis mandi kita nggak pakai baju? Iya, cuma iya, mandi tok. Cuma gitu mandi ya. tok. Iya, membina orang nggak sabun mandi begitu. Betul. Iya, aduh, ya. Logatnya luar biasa. Dengan biar menjadi rapi dan tentunya menjadi indah. Kita mau ketemu bupati saja kan tentunya rapi ya. Apalagi kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Ya, jadi selain itu, selain kita menjalankan ibadah puasa, ya para
jamaah para penikmat ngeteh anget rahimakumullah. Amin. Yang nomor 2 ya, tips untuk memperkuat keimanan dan juga membangun kemajuan kita selain ilmu yang sudah didapatkan tentunya dengan adanya kajian-kajian itu ya, pengajian-pengajian, membaca dan sebagainya, diskusi ya. Tentunya yang nomor 2 jangan lupa ini, membaca Al-Qur'an ya. Membaca Al-Qur'an. Ini senantiasa ini apalagi umat Islam memiliki Al-Qur'an kan? Betul. Dan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Qur'an begitu. Nah, dan barang siapa yang tentunya senantiasa membaca Al-Qur'an, Allah akan senantiasa memberikan hidayah kepadanya, hatinya terbuka senantiasa gitu. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepada orang itu, sehingga orang itu akan salah satunya punya karisma sendiri. Ya, ini agar Ramadan memberikan warna pada dirinya dan juga tentunya di lingkungan masyarakat dan menjadi generasi yang tentunya menjadi generasi yang manfaat ya. Amin. Di bangsa dan negara. Gitu. Ya. Jadi ini Mas Adi, Ustadz Adi, membaca Al-Qur'an. Jadi membaca Al-Qur'an itu sangat penting karena tadi ya, Ramadan itu sebagai bulan turunnya Al-Qur'an. Ya, ini. Dan Al-Qur'an sebagai penjaga hati ya, penjaga hati. Jadi hati itu harus selalu diasah ya, diasah terus. Nah, ini kalau misalkan berbicara hati itu dalam, Mas Adi mungkin lain kali ya. Nah, ini apalagi terkait dengan hati ya, membuka hati harus hati itu harus ditarik ya dan didorong kayak gitu. Ya, ditarik, jangan sampai karena apa Mas Adi? Karena kebaikan ya dan keburukan ini selalu mengiringi. Betul. Iya, jadi harus ada benteng gitu. Ya, harus ada benteng. Sebagai contoh, seekor kucing ya. Seekor kucing itu kalau mau mengambil apa Mas Adi? Seekor kucing di dapur. Ikan. Iya. Ya, kalau kita berbuat kebaikan, apalagi ini Masya Allah bulan suci Ramadan ya. Ini juga atau kita pasti Allah akan memberikan keberkahan. Dan kalau kita berbuat kemaksiatan ya, padahal Allah melihatnya. Ya, Allah masih memberikan kesempatan kan? Ya, Allah Maha Ar-Rahman, Allah Maha Ar-Rahim di Asmaul Husna, iya kan? Yang 99 itu ya. Nah, ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Coba kalau Allah itu langsung memberikan azab kepadanya. Allahumma min dalik. Iya. Nah, itu diantaranya dengan banyak sekali ya dari keutamaan Al-Qur'an ya, yang bisa memperkuat keimanan kita ya. Keajaiban Al-Qur'an ya. Ini ada lagi Mas Adi ya, salah satunya seorang ibu ya akan bunuh diri ya, kayak gitu. Kenapa? Iya, karena apa? Karena anaknya kecelakaan ditabrak oleh suaminya, namun keduanya meninggal ya, keduanya meninggal sehingga sang ibu itu putus asa, ibaratnya udah nggak berdaya lagi, hidup segan mati tak mau begitu ya. Dengan putus asanya telepon sama ustadznya, Ustadz saya mau bunuh diri Tat gitu. Saya mau bunuh diri. Ibu mau bunuh diri? Iya Tat, saya ingin bunuh diri, saya sudah tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini ya. Kalau ibu mau bunuh diri ya, ibu berwudu dulu ya, karena sang ibu itu tunduk dengan ustadznya ya, iya kan? Takdim ya. Iya, takdim sama ustadznya begitu. Ya, akhirnya ikut. Terus lagi, Ustadz saya sudah wudu. Ya. Saya mau bunuh diri Tat gitu ya. Nah, lalu apa? Lalu apa para jamaah nih? Lalu sang ustadz ya, ibu melakukan sholat 2 rakaat. Sudah melakukan sholat, Ustadz apa lagi? Nah, sang ibu itu, saya ingin bunuh diri Ustadz ya. Lalu sang ibu itu ya melaksanakan Ustadz, coba bukalah Al-Qur'an ya, sesuai dengan kondisi hatimu. Lalu sang ibu itu membuka Al-Qur'annya dengan membacanya. Nah,
Langsung berapa ini, Ustadz kok ibu ini kok telepon, kenapa? Setahun kemudian, ya, yang tadinya putus apa dan sebagainya, iya, ini Ustadz, saya nggak jadi bunuh diri Ustadz. Alhamdulillahirobbil alamin. Jadi masya Allah ya, para jamaah ini ya, para penikmat ngeteh anget ya. Jadi banyak sekali keajaiban terkait dengan Al-Quran ini. Nah, ini Ustadz. Nah, ini yang kedua. Nah, lagi yang ketiga, selalu beramal soleh. Iya, selalu beramal soleh. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita semuanya di dalam surat Ad-Dariyat ya. Iya, ayat 56, betul ya, 56. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Begitu ya. Nah, bahwa aku ciptakan jin dan manusia ya kecuali untuk menyembah kepada Allah. Iya, menyembah kepada Allah. Nah, mencari teman ini juga bagian dari ibadah ya. Dan apalagi ini di momen Ramadan ya. Jadi kalau kita mencari teman yang soleh, tentunya nanti di yaumul akhir ya akan ditolongnya ya. Ini Ustadz Adi ya, nanti kalau mbok saya ada di neraka, ya Allah dulu pernah bersama-sama kita beraktivitas bareng dalam kegiatan keagamaan. Betul, gitu. Semoga nanti ini menjadi inspirasi buat kita semuanya. Betul. Ya namanya manusia Allah ciptakan itu makhluk-makhluk yang heterogen ya, bervariasi, berbeda-beda ya. Maka kita harus betul-betul selektif dalam memilih teman ya. Nah, ini diantaranya ya. Dan terkait dengan memilih teman ya, Allah juga akan memberikan keberuntungan kepada orang yang akan memilih teman, yaitu teman amal soleh ya. Dan dalam sebuah psikolog ya, kalau kita energi ya, berteman dengan orang-orang yang soleh, energinya juga akan terbawa menjadi orang-orang yang soleh, mengikuti pembiasaannya seperti itu ya. Dan kalau bukannya kita melupakan teman-teman, nah kita bagaimana dengan orang-orang yang senantiasa bermaksiat itu? Apakah kita boleh kita bergaul dengan mereka, namun kita bisa mengerem ataupun bisa mengendalikan diri seperti itu ya. Itu diantaranya terkait dengan kita beramal soleh. Jadi Allah memerintahkan untuk kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Salah satunya menjadi obat hati. Asik. Ya kan? Lanjut. Waduh, nanti berapa ini satu lagu ya? Boleh. Iya, tapi kita klik dulu ya. Nanti kapan-kapan deh. Boleh, kita undang lagi nanti. Masya Allah, luar biasa. Ya, ini yang selanjutnya terkait dengan memperkuat keimanan dan bisa membangun sebuah kemajuan pada diri kita ataupun di lingkungan kita ya, di bangsa kita Indonesia ya. Yang selanjutnya itu kita senantiasa memperbanyak sedekah juga. Iya ya. Jadi selain beramal soleh juga memperbanyak sedekah. Karena itu tadi ya, kita nanti akan dimintai pertanggungjawabannya ya. Pertanggungjawab diri kita ini ya. Dan juga di tengah-tengah keluarga kita dan juga di action kita di tengah-tengah masyarakat, bahwa kita tidak hidup sendirian ya. Kita hidup bersama orang lain yang dimana bervariasi ya, yang ada yang kaya, ada yang miskin. Jadi kayak mutan lagu Naomi Rama. Yang kaya makin kaya, yang miskin. Nah, ini ada kepedulian ya, ada kepedulian sosial ya. Ya, di antaranya ini memperbanyak sedekah. Iya. Ini ada ulasan lagi tentang sedekah. Ya, sedekah itu ada sedekah wajib, yaitu yang zakatnya ya, dan ada sedekah sunnah ya dengan infak sedekahnya. Ya, ini nanti ada pembahasan khusus. Nah, intinya apapun yang kita miliki ya, entah itu diri kita ini memberikan manfaat kepada orang lain ya, karena kita harus menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Betul ya Ustaz? Betul sekali. Ya. Nah, yang selanjutnya yaitu
berwudu ya dan sholat tepat waktu. Nah ini kita hiasi bulan Ramadan ini, manfaatkan sebaik-baiknya ya, berwudu, senantiasa berwudu, senantiasa melakukan action sholat tepat waktu. Ya. Nah terkait dengan berwudu ya, ini sama dengan mensucikan diri kita ya, bahwa kita ini juga senantiasa minta perlindungan kepada Allah. Ya, minta perlindungan kepada Allah. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Nah ini ya. Dan dengan adanya wudu dan juga sholat tepat waktu, masya Allah luar biasa barokahnya ya, luar biasa barokahnya. Karena dengan adanya sholat ya, kita akan menjadikan diri kita fresh ya, dan sholat adalah amalan yang pertama kali ya yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini sebuah kewajiban juga ya, kewajiban seorang muslim. Jadi puasa ya tentunya juga harus melaksanakan sholat ya. Eman-eman puasa ora sholat ya kan, itu sama dengan orang yang tadi itu habis mandi ya, pakai baju harus begitu. dilengkapi dengan yang lainnya. Harus dilengkapi dengan lainnya begitu ya. Dan ini selanjutnya itu tadi selalu beramal soleh adalah bergaul juga dengan orang-orang yang beriman ya, bergaul dengan orang-orang yang beriman. Insya Allah kalau orang yang melaksanakan puasa ya dengan ibadah-ibadah, insya Allah semoga dikategorikan dengan orang-orang yang beriman. Amin. Gitu. Dan tidak lupa pula senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena yang namanya manusia itu pasti akan digoda. Iya kan? Digoda oleh yang namanya setan, jin, iblis. Betul. Itu ya. Oleh itu udah kodratnya setan. Memang setan udah berjanji, ya Allah, aku akan menggoda setan, menggoda manusia sampai nanti di hari kiamat. Begitu ya. Jadi terjadi dalam manusia itu pasti terjadi kemalasan ya, terjadi kelemahan, terjadi kebingungan, terjadi kegalauan ya. Nyung harapan puasa pora sing esuk ya, tak kakek moni iya pora moni ngesuk puasa pora tekek ora. Iya, nah itu kadang-kadang terjadi godaan di dalam hati gitu kan. Nah, dengan adanya tadi dibuka nutrisi ilmu masuk seperti itu ya. Nah, semoga menjadikan kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Ya. Selalu mengingat Allah ya. Iya, betul ya. Bahwa ada sebuah doanya Mas Adi ya. Ada sebuah doa ya untuk para penikmat ngeteh anget rahimakumullah, agar amin. Kita selalu semangat ya, selalu kuat, tentunya tidak lemes ini ya, puasa ibadah semangat terus ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min halabatid daini wa qahri rijal. Ya, di situ yang artinya ya Allah ya, lindungi aku dari kelemahan, lindungi aku dari kelemasan ya, malas ya, lindungi aku dari kebingungan, kegalauan ya, lindungi aku ya Allah ya dari tekanan orang-orang ya, dan agar salah satunya ini terlilit hutang dan sebagainya. Ini banyak sekali keutamaannya. Ini diantaranya salah satunya terkait untuk memperkuat keimanan kita ya, dan membangun sebuah kemajuan, salah satunya untuk diri kita pribadi menjadi orang-orang yang berkualitas, memberikan spirit ya perubahan ya yang the best ya. Itu diantaranya Ustadz Adi sepakat pokoknya apa yang disampaikan oleh Ustadzah Jenisa ya, mantap banget, menyentuh suara juga lembut banget ya pemirsa. Masya Allah. Dan nih Ustadzah sudah hadir nih pertanyaan dari pemirsa Ngeteh Anget. Oh iya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara kita untuk membangun semangat kita agar bisa membiasakan diri untuk membaca Al-Quran selama bulan Ramadan? Tadi kan disampaikan
kita harus membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Bagaimana cara kita membangun semangatnya? Kadang-kadang kan mungkin kalau anak-anak SMA, SMK nih, kadang-kadang kalau yang dari awal yang nggak ngaji kan baca Al-Qurannya masih agak kurang. Bagaimana menyemangatinya? Oke ya. Atau mungkin yang sudah bacanya lancar, kadang-kadang juga digoda sama setan nih. Semangatnya juga gimana itu nih? Tadi ya. Oke, terima kasih ini yang sudah memberikan pertanyaan ini ya, para penikmat ngeteh hangat ya, yang luar biasa tentunya, rahimakumullah. Amin. Ya, bagus banget pertanyaannya ini, menginspirasi untuk kita semuanya ya. Terkait tadi ya, Al Ustadz ya, bagaimana cara kita untuk membangun ya semangat kita agar kita bisa membiasakan diri untuk membaca Al-Quran selama bulan Ramadan ya, sebagai nutrisi tentunya ya. Yang pertama itu jadi harus punya niat ya, punya niat tekad yang kuat begitu, menjadi pembiasaan. Inna a'malu biniat ya. Niatnya apa? Niatnya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan niat karena aku terpaksa nih karena orang tuaku memerintahkan aku untuk baca Quran, aku ini, tapi karena Allah ingin mendapatkan ridhonya Allah, sehingga nanti akan terrefleksi kepada dirinya seperti itu ya. Jadi niat ini merupakan keinginan dalam hati untuk melakukan sebuah tindakan ya, yang ditujukan hanya kepada Allah, bukan karena yang lain ya. Dan yang kedua, harus mengetahui keutamaannya ya, harus mengetahui keutamaannya. Keutamaan terkait dengan membaca Al-Quran. Begitu dahsyatnya tadi yang saya sampaikan ya, Al-Quran keutamaannya bisa menghapus dosa, memberikan pahala yang berlipat ganda. Terus membacanya, Ustadz Adi nih ya, satu huruf ini 10 kebaikan. Dari Bismillahirrahmanirrahim ya, itu bisa ngitung berapa? 19 ya, 19 huruf itu Masya Allah ya, akan dan apalagi dengan surat-suratan yang lain ini. Jadi kita mengetahui keutamaannya dan bisa memberikan salah satunya juga memberikan mahkota tentunya ya, kepada orang tua kita ini apalagi yang anak-anak yang usia sekolah ya, akan menjadi pembiasaan yang baik secara terrefleksi ini ya ini. Dan yang ketiga, sering-seringlah mendengarkan Al-Quran. Nah, apalagi ini zaman udah semakin canggih ya Ustaz tadi ya. Selain kita bisa mungkin membawa Al-Quran kemanapun, yang dimana itu juga menjadikan perlindungan kita ya kepada Allah, malaikat-malaikat ya. Kita mendengarkan murotal kan sekarang bagus sekali. Ini tips juga untuk anak-anak agar suka ya, terkait dengan seninya Al-Quran itu, bisa bergetar hatinya ini, apalagi kalau kita sudah menjadi orang yang beriman, itu akan meneteskan air mata begitu ya, terus hatinya akan tergugah seperti itu kalau sudah terbiasa ini. Nah, Masya Allah ya ini. Dan yang selanjutnya membuat target ya, membuat target ya, planning. Saya sepekan ini harus 1 juz atau mungkin sehari 1 juz gitu ya. One day one juz. Iya itu tuh ya. Nah ini, jadi harus punya planning yang tentunya dapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan juga ada waktu-waktu yang mustajab ya. Ini kita bisa manfaatkan, yaitu dengan mungkin habis maghrib ya, setelah sholat yang wajib itu ya, atau mungkin di saat hujan itu Masya Allah terkabulkan, mustajab ya. Malam hari Masya Allah, di antara adzan dan iqamat ya, ini walaupun hanya 1 ayat gitu ya nih. Dan pokoknya ini Ustadz Adi, dipaksa yang nantinya akan menjadi pembiasaan ya. Ilmu al-paksa bin kudu bin harus gitu. Bil kudu bil harus. Iya, begitu ya. Nah, itu ya. Barang siapa nih Rasulullah bersabda ya, bacalah Al-Qur'an ya, sebab ia akan dapat memberikan syafaat ya. Pada pembacanya di hari kiamat. Nah, subhanallah. Itu diantaranya. Mantap, masih banyak banget. Yang lain. Luar biasa Ustazah Cenisa, mantap banget ya. Jadi semoga kita nanti bisa
menjadi orang yang cinta Al-Quran, selalu membaca Al-Quran. Jadi pemirsa Ngeteh Anget, jangan lupa nih untuk bisa membaca Al-Quran tiap hari di bulan Ramadan ini. Bu Ustazah Janisa, terima kasih sekali kehadirannya di podcast Ngeteh Anget. Barokallah Bu Ustazah atas waktunya. Terima kasih juga. Dan ada pertanyaan lagi? Mungkin cukup dulu, nanti di lain waktu kita akan berikan pertanyaan yang lainnya. Iya, saya tutup dulu. Pertanyaan banyak sekali dari pemirsa, tapi karena yang pasti karena waktu hanya kita para kurang lebih 30 menit. Dan saya tutup ya tentunya untuk para penikmat nih teh anget rahimakumullah. Amin. Ya, semoga bisa memberikan inspirasi, mencerahkan buat kita semuanya. Ya, dan mohon maaf ya jika ada kesalahan, kelebihannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amin. Demikian, dan nun wal qalami wa maskurun albiru manitako nasrun minal wafatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Janisa. Oke, Ustaz Adi, sama-sama. Terima kasih atas kebersamaannya bersama Ngeteh Anget spesial di bulan Ramadan. Dan yang pastinya jangan lupa like, follow, komen, dan subscribe di channel Ngeteh Anget Podcast. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.